Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital atau disingkat dengan SIMDIK. Masih dengan saya Raini Damayanti, atau kalian bisa memanggil saya Budama. Kita berdoa saja semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu atau bertatap muka di SMK kita yang tercinta. Dan pesan saya untuk kalian selama di rumah, kalian harus sering cuci tangan. Jangan lupa sebelum makan, sesudah makan kalian harus cuci tangan. Kemudian kalian harus menggunakan masker saat keluar rumah. Dengan begitu kita berharap COVID-19 ini cepat berlalu atau selesai. Pada kesempatan kali ini Budama akan menjelaskan tentang logika dan algoritma di KD.1 ya itu. Terus kemudian kenapa kok kita harus mempelajari tentang logika? Karena ini nanti hubungannya dengan penyelesaian masalah atau penggalian ide. Inti dari SIMDIK seperti yang saya jelaskan di video kemarin ya, SIMDIK itu dimulai dari ide dikembangkan menjadi gagasan, gagasan dikembangkan menjadi produk, dan produk itu dikomunikasikan atau kita share atau berbagi. Maka dari itu kita mulai dengan logika, cara kita menyelesaikan masalah. Kita langsung saja pelajari bersama-sama tentang logika. Kalian harus menyimak video ini sampai akhir agar kalian tahu tentang logika dan algoritma. Kalau kalian tidak menyimak video ini sampai akhir, nanti kalian akan ketinggalan materi. Oke, kita langsung saja simak materi logika dan algoritma. Setiap orang pasti punya masalah. Bahkan saya yakin kalian setiap hari itu mendapatkan masalah. Entah itu masalah kecil atau masalah besar. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang kalian dapat? Bisakah semua masalah yang kalian punya itu terselesaikan? Itu semua tergantung dari cara kalian dalam menyelesaikannya. Cara untuk menyelesaikan masalah itu harus menggunakan logika. Kalau kita tidak menggunakan logika, maka masalah itu tidak akan terselesaikan dengan baik atau mungkin malah muncul masalah baru. Kita pada kali ini akan mempelajari logika dan algoritma. Untuk algoritma itu kurang lebih adalah serangkaian urutan langkah-langkah untuk pemecahan masalah. Kenapa kok kita mempelajari logika? Karena di materi SIMDIK mulai semester 1 sampai semester 2 itu nanti kita berhubungan dalam pemecahan masalah, atau intinya adalah kita menggali ide kita. Ide yang diolah menjadi gagasan atau dikembangkan menjadi gagasan, kemudian kita buat menjadi produk, dan produk itu kita komunikasikan atau kita bagikan. Langsung saja, materi kita ada logika dan algoritma. Yang pertama yaitu logika, kemudian yang kedua adalah algoritma, dan algoritma sendiri ini dibagi menjadi 3. Jadi bentuk algoritma itu ada 3 ya. Yang pertama ada bagan alir, kedua pseudocode, dan ketiga bahasa pemrograman. Tetapi untuk mata pelajaran SIMDIK kita hanya mempelajari untuk yang bagan alir. Bagan alir ini seringkali juga disebut sebagai flowchart, atau bahasa Inggrisnya itu flowchart ya. Terus kemudian untuk pseudocode dan bahasa pemrograman itu nanti dipelajari di RPL. Yang pertama adalah logika.
Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Kita ketahui bahwa manusia itu dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu akal pikiran, sehingga kita mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Berpikir logis yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Jadi kita itu menjadi orang harus berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Kalian bisa membedakan ya antara logika dan logis. Kalau logis itu cara berpikirnya, kemudian kalau logika itu adalah hasil berpikir logis, itu namanya logika. Kemudian manfaat mempelajari logika. Nah, ternyata kita dalam mempelajari logika itu ada manfaatnya. Dan semua saat kita mempelajari sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Ini ibaratnya kita mengasah pisau. Jadi, kalau kita semakin mengasah otak kita atau daya pikir kita, maka akan menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, kalau kalian sering bermain game, sesekali kalian harus memainkan game yang bergenre logika, sehingga otak kalian itu juga akan terasa. Kemudian yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Kalau kita sering mempelajari logika, maka kita akan lebih berpikir cermat atau teliti. Kemudian objektif itu berpikir pada suatu objek. Objek itu ya maksudnya bukan misalkan kita menilai sebuah ulangan, itu yang dinilai adalah ulangannya, hasil ulangannya, bukan orangnya. Terus kemudian kita juga lebih efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, pada saat ini banyak sekali orang yang mengalami kesesatan bernalar. Penarikan kesimpulan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Kita pelajari satu persatu untuk pola nalar atau penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu pola nalar deduktif. Kurang lebih pengertiannya, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, di sini ada dua premis umum dan premis khusus. Premis umumnya,
semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Premis khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Di sini bisa ditarik kesimpulan dari dua pernyataan atau dua premis tersebut, yaitu Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Dalam mencari kesimpulan itu kita harus kesimpulan kita itu harus padat, jelas, dan singkat ya. Untuk yang kedua adalah pola nalar induktif. Pola nalar induktif ini kebalikan dari pola nalar deduktif, yang dimana pengertiannya yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Kalau tadi umum ke khusus, ini khusus ke umum. Contohnya, di sini ada 3 premis. Untuk yang pertama, premisnya, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, ini premisnya hampir sama, hanya saja beda di namanya saja. Untuk kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Karena Devi, Yuda, Tika itu adalah siswa, karena yang belajar itu kan biasanya siswa ya. Kita kembali lagi. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kalau yang namanya urutan itu berarti harus urut. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir atau flowchart, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir atau flowchart. Yang kita pelajari pada kali ini adalah bagan alir saja, karena untuk pseudocode dan bahasa pemrograman nanti akan dikembangkan lebih lanjut di jurusan RPL. Bagi kalian yang jurusan TKR dan akuntansi, cukup mempelajari untuk yang bagan alir atau flowchart saja. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh algoritma. Di sini ada seorang siswa bernama Dina, dan Dina itu mendapatkan masalah. Ini saya bacakan ya. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini Dina mau berangkat sekolah tetapi punya masalah karena mau sarapan itu yang ada hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh si Dina ya. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Ketiga, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Keempat, goreng tempe sebentar. Kelima, tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Keenam, aduk hingga semua bumbu meresap. Ketujuh, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Kedelapan, tumis toge tempe siap dihidangkan. Ini urutan algoritma yang dibuat oleh si Dina atau mungkin yang ada di pikiran Dina.
kita kembali lagi, kita langsung lanjut ke bagan alir. Bagan alir itu merupakan algoritma yang berbentuk bagan. Bagan alir atau flowchart. Yang kita pelajari tentang bagan alir ini nanti adalah pengertian bagan alir, fungsi bagan alir, simbol bagan alir, dan contoh bagan alir. Jadi bagan alir ini nanti akan menggunakan simbol yang sudah dibakukan. Jadi kita tidak bisa mengubah simbol tersebut seenaknya. Kalau kalian salah dalam menggunakan simbol, berarti bagan alir kalian itu salah. Yang pertama yaitu pengertian bagan alir. Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, jadi ini algoritma tapi bentuknya adalah aliran algoritma dalam bentuk bagan, di mana kita menggunakan simbol-simbol khusus dan di dalam simbol itu terdapat langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua, fungsi bagan alir atau flowchart. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Contoh untuk pemecahan masalah itu misalnya kalau kita mau membuat teh. Nah, itu caranya bagaimana, urutannya bagaimana. Kalau ada urutan yang terbalik, maka teh itu tidak akan jadi atau mungkin akan berbeda seperti biasanya. 3. Untuk pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Nah, ini untuk RPL mungkin kalau kalian akan membuat pemrograman, kalian diminta dulu untuk membuat bagan alir agar program yang kalian buat itu terencana lebih baik, jadi kalian akan mengetahui kesalahan yang mungkin muncul pada saat pembuatan program. Keempat, mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Nah, ini contohnya kalau kita mau mendaftar di SMK Negeri 1 Bulukerto, pasti ada langkah-langkah prosedural yang harus kita lalui. Misalnya, kita harus registrasi dulu. Selanjutnya, simbol bagan alir. Ini ada 3 kolom, ada nomor, bentuk simbol, dan fungsi. Untuk bentuk simbol ini kira-kira bentuknya seperti kapsul ya, atau lonjong.
Ini namanya adalah terminator. Terminator itu berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label, yaitu start atau mulai untuk menandai awal flowchart dan end atau selesai untuk menandai akhir dari flowchart. Jadi nanti di dalam bagan itu bisa kita tulis start atau end. Kemudian yang kedua, bentuknya kurang lebih persegi atau persegi panjang. Ini namanya adalah proses. Digunakan untuk menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian yang ketiga ada belah ketupat. Namanya adalah keputusan atau decision. Fungsinya digunakan untuk pengambilan keputusan pada suatu kondisi. Dan keputusan ini nanti ada dua jawaban, yaitu ya atau tidak. Kalau ya, itu berarti jawabannya benar. Lanjut ke proses selanjutnya. Kalau tidak, itu berarti biasanya nanti kembali lagi ke flowchart sebelumnya. Yang keempat, persegi panjang tetapi ada garis samping kanan dan kiri, namanya adalah subproses atau alternate proses. Simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Contohnya, kalau kalian mau ke rumah sakit, nah mau ke rumah sakit itu tujuan kalian apa? Apakah mau periksa atau meminta resep obat. Nah, di sini berarti kan ada dua proses berbeda. Ini bisa menggunakan subproses. Simbol-simbol ini sudah baku dan kalian tidak boleh menggantinya dengan seenaknya. Jadi kalau misalnya terminator itu ya fungsinya itu. Terus kemudian persegi itu fungsinya untuk proses. Jadi kalian tidak boleh persegi panjang digunakan untuk terminator. Nah, itu berarti flowchart kalian itu masih belum benar. Ini lanjutannya yang tadi. Yang kelima, ada bentuk simbolnya seperti itu ya, kalian lihat sendiri. Itu namanya adalah dokumen. Dokumen berfungsi untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Kalian pada saat mendaftar ke SMK Negeri 1 Bulukerto itu pasti ada dokumen yang dibutuhkan. Dokumen apa yang dibutuhkan? Ada mungkin rapor atau ijazah. Nah, itu kalian bisa menyertakan di dalam flowchart. Kalian juga mendapatkan dokumennya apa? Tanda bukti registrasi dan tanda bukti pendaftaran. Kemudian yang keenam ada bentuknya itu jajar ginjang. Ini namanya data. Data itu digunakan untuk menyatakan data tertentu yang terkait dengan flowchart. Misalnya tadi Dina mau membuat tumis toge tempe ya. Bahan-bahannya apa itu bisa kalian masukkan ke dalam simbol data. Ketujuh, ada segi 6. Segi 6 ini digunakan untuk persiapan atau preparation yang digunakan untuk merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Misalkan di situ ada tulisan siapkan alat dan bahan. 8. Ini namanya konektor. Konektor ini dibedakan menjadi dua, yaitu konektor on-pack dan konektor off-pack. Konektor on-pack adalah titik awal penghubung pada suatu langkah. Sedangkan konektor off-pack, titik temu penghubung suatu langkah. Jadi kalau misalnya kalian membuat flowchart, tetapi kalian sudah berada di paling bawah buku. Nah, itu kan berarti kalian tidak cukup. Kalian bisa menyertakan konektor on-pack pada bagian bawah sehingga itu menandakan bahwa flowchart itu belum selesai dan masih tersambung mungkin di sebelahnya atau di halaman selanjutnya. Sama juga dengan konektor off-pack. Jika kalian memulai flowchart itu dengan konektor off-pack, berarti itu menandakan bahwa
ada flowchart di sebelumnya, mungkin di baris sebelumnya atau di halaman sebelumnya. Dan ini ada satu lagi bentuk simbol, yaitu panah. Panah itu bisa ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Panah itu digunakan untuk menunjukkan aliran flowchart. Kalau ke kiri berarti alirannya ke kiri. Kalau ke bawah berarti flowchart itu alirannya ke bawah. Jadi kita membaca sebuah flowchart itu berdasarkan panah yang ada. Kalau ke kanan itu berarti nanti kita membaca flowchart itu ke arah kanan. Seperti itu. Mungkin kalian bisa mempelajari lebih lengkapnya di modul yang Budama share di GC atau Google Classroom. Selanjutnya, contoh bagan alir atau flowchart. Langsung saja kita ke contoh ya. Sebelum kita membuat flowchart, biasanya kita membuat algoritma dulu dalam bentuk tulisan. Nah, ini contoh dari algoritma membuat kue coklat. Membuat kue memerlukan bahan dan pengalaman agar hasilnya cocok dengan lidah. Berikut ini adalah algoritma dalam membuat kue coklat. Yang pertama, siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur, dan lain-lain. Kedua, sediakan bahan seperti tepung terigu, margarin, coklat bubuk, gula halus, telur, dan choco chips. Ketiga, tentukan komposisi bahan sesuai resep, yaitu terigu 175 gram, margarin 150 gram, coklat bubuk 25 gram, gula halus 100 gram, kuning telur 1 buah, dan choco chips secukupnya. Keempat, kocok margarin dan gula halus hingga lembut. Masukkan kuning telur, kocok rata. Kelima, ayak terigu dan coklat bubuk, lalu masukkan ke adonan, aduk hingga rata. Keenam, masukkan dalam plastik segitiga, semprot pada loyang yang telah dioles margarin, semprot bentuk bulat, lalu pipihkan dengan punggung sendok plastik. Ketujuh, taburi choco chips, panggang hingga matang. Kedelapan, angkat kue dan hidangkan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, algoritma untuk membuat kue coklat. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Dari algoritma yang tadi, kita bisa membuat flowchart-nya atau bagan alirnya. Nah, kurang lebih flowchart-nya seperti ini. Flowchart itu tidak harus seperti ini, tetapi mungkin kalian punya flowchart yang lain menggunakan simbol-simbol yang lain, itu boleh. Nah, ini ada simbol lonjong tadi digunakan untuk start dan end. Kemudian bawahnya itu ada segi 6, di mana di dalamnya itu tertuliskan siapkan alat dan bahan. Kemudian di bawahnya ada jajar genjang yang digunakan untuk data bahan-bahan yang digunakan. Terus di bawahnya ada proses, persegi panjang ya, ada proses. Terus kemudian karena ini sudah berada di paling bawah dan tidak cukup tempatnya, kita menambahkan konektor on pack. Bentuknya adalah bulat, lingkaran ya, lingkaran. Terus kemudian sebelum kita mulai flowchart di sampingnya, kita harus menambahkan konektor off pack yang menandakan bahwa oh ternyata ini merupakan sambungan. Jadi pasti ada flowchart sebelumnya. Terus di bawahnya ada proses lagi, proses. Nah, ada belah ketupat yang menandakan decision atau keputusan. Sudah matang, pasti ada jawaban ya atau tidak. Kalau iya berarti langsung hidangkan, berarti flowchartnya sudah selesai. Tetapi kalau jawabannya tidak, berarti kita kembali lagi ke langkah sebelumnya, yaitu panggang, tunggu, dan lihat.
Kurang lebih dalam penggunaan simbol flowchart itu seperti ini. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah untuk membuat algoritma dan flowchart. Nah, ternyata sudah selesai materi kita untuk logika dan algoritma. Untuk selanjutnya kalian bisa praktek di rumah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Dan selamat belajar di rumah. Semoga kita semua sehat selalu. Nah, setelah kalian menyimak video yang saya berikan tadi, mungkin kalian sudah punya gambaran tentang logika dan algoritma. Kalian sudah paham tentang logika dan algoritma. Jika ada materi yang mungkin kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya di kolom diskusi di Google Classroom, atau mungkin bisa langsung WA Budama. Terus kemudian untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan di Google Classroom. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.